Nggak kepanasan emang di bawah terik sinar matahari kayak gini? Iya, ini tuh lagi kepanasan, nggak datang-datang orangnya. Tahu nggak kenapa Mbak ngerasa kepanasan kayak gitu? Ya emang lagi panas kan, Mbak? Bukan karena Mbak pakai baju warna hitam-hitam gitu? Mungkin kali ya, Mbak. Tahu nggak kenapa kalau pakai baju warna hitam ngerasa panas? Kurang tahu kenapa ya. Oh ya udah Mbak. Lagi ngapain nih? Gak panas emangnya Mbak duduk di sini? Enggak sih, biasa aja. Oh iya? Kenapa Iya. kok gak ngerasa panas? Ya, kalau kata pepatah sih, kalau lagi panas katanya kan jangan pakai baju warna hitam ya. Ya mungkin karena saya nggak lagi pakai baju warna hitam. Oh iya, emangnya kalau pakai baju warna hitam kenapa? Ya nggak tahu sih, dari sananya aja kayak gitu mungkin. Oh iya, makasih Mbak. Oke. Orang yang memakai baju hitam akan merasa lebih panas dibandingkan dengan orang yang memakai baju putih pada saat berada di bawah terik sinar matahari, karena di dalam fisika itu dikenal dengan istilah emisivitas. Apa itu emisivitas? Emisivitas adalah tingkat pemancaran radiasi kalor terhadap suatu benda. Nah, nilai emisivitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Nilai emisivitas yang baik itu akan mendekati 1, sedangkan emisivitas yang buruk itu akan mendekati 0. Nah, nilai emisivitas yang baik ini terjadi pada benda-benda yang berwarna gelap seperti warna hitam. Sehingga kalor yang diserap oleh warna hitam itu lebih banyak dibandingkan dengan warna-warna yang cerah seperti warna putih, karena pada warna-warna yang cerah kalor itu hanya sedikit yang diserapnya karena kebanyakan kalornya itu dipantulkan. Sehingga itulah sebabnya mengapa orang yang memakai baju hitam lebih merasakan panas daripada memakai baju putih, karena orang yang memakai baju hitam lebih menyerap banyak kalor daripada orang yang memakai baju putih. Perpindahan panas terdiri dari 3 jenis, yaitu perpindahan panas secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah perpindahan secara radiasi, yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan medium. Perpindahan panas pada setiap benda berbeda-beda. Radiasi ini juga termasuk gelombang elektromagnetik, di mana cahaya dapat bersifat sebagai partikel dan dapat bersifat sebagai gelombang, yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Pada tahun 1672 ada perdebatan sengit antara Newton dan Hooke. Newton menyatakan cahaya adalah partikel, sedangkan Hooke menyatakan cahaya adalah gelombang. Pada saat itu, teori Hooke lah yang diterima sehingga berlaku hukum persamaan Maxwell untuk membahas tentang sifat dari cahaya atau gelombang. Pada percobaan efek fotolistrik yang menggambarkan ketika suatu rangkaian melewati cahaya, ternyata terdapat arus listrik. Ini juga berlaku pada cahaya lainnya. Einstein berpikir sebenarnya apa itu cahaya? Kalau bukan partikel atau bukan gelombang, lalu apa ya? Einstein selalu membuat hipotesa dan terus berpikir jika cahaya adalah gelombang dan partikel, memungkinkan kedua bisa menjadi paket gelombang. Ketika Einstein berpikir seperti itu, dia menemukan hubungan penting antara keduanya, dan dia meyakini bahwa hipotesisnya kali ini benar. Sebuah cahaya kadang-kadang berlaku gelombang saja, kadang-kadang berlaku partikel saja, dan juga kadang dapat berlaku keduanya, atau sebagai partikel dan gelombang. Teori ini merupakan gerbang utama dari kuantum fisika. Ilmuwan lain yaitu Robert Millikan meneliti tetes Millikan. Percobaan ini menguatkan teori Einstein dan
temuan penting dari keduanya mendapatkan Nobel pada tahun yang berbeda. Yang dikenai sinar X pada mesin ronsen akan terlihat tulangnya karena sinar X itu memiliki panjang gelombang yang pendek dan frekuensi yang sangat tinggi. Nah, frekuensi yang sangat tinggi ini akan menyebabkan daya tembus yang sangat tinggi sehingga mampu menembus bagian tubuh manusia dan tulang pada tubuh manusia itu dapat terlihat. Salah satu pemanfaatan teknologi sinar X yaitu dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Di antaranya, dapat melihat organ tubuh pasien tanpa harus melakukan pembedahan. Jika kita lihat prinsip kerja dari alat sinar X yaitu pada tabung rongsen, kita dapat melihat adanya anoda dan katoda. Di sini kita melihat pada bagian katoda. Sebuah katoda ini memiliki muatan yang negatif akan memancarkan atau menembakkan elektronnya menuju anoda. Pada plat anoda yang bermuatan positif ini akan terjadi reaksi antara elektron yang ditembakkan oleh katoda dengan filamen anodanya. Elektron katoda inilah akan kehilangan beberapa energi dalam reaksi ini, dan energi inilah yang akan membentuk sinar X atau sebuah foton. Foton yang dihasilkan ini memiliki panjang gelombang yang cukup besar. Jika foton berinteraksi dengan suatu objek, misalnya tubuh manusia, foton ini juga akan kehilangan banyak energi yang disebabkan oleh daya serap objek tersebut, yaitu tubuh manusia. Selanjutnya, daya serap ini dapat terlihat pada sebuah layar yang mampu menembus jaringan lunak pada tubuh manusia. Can keep my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Yes, my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Nggak panas emang di bawah terik matahari kayak gini. I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1996. I'll be over now, but I feel it still. Riding over my